Halo semuanya, nama saya Yoga Evan. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi agroklimatologi. Nah, untuk yang pertama ini ada iklim Oldman. Iklim ini adalah iklim yang berdasarkan pada jumlah urutan bulan basah atau klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Nah, manfaat iklim Oldman ini membantu petani khususnya pertanian tanaman padi dan palawija untuk mengetahui musim tanam dan musim panen dan untuk menentukan pola tanam, kebutuhan air dan peluang panen. Kriteria bulan menurut Oldman. Nah, untuk yang bulan basah ini curah hujannya lebih dari 200 mm per bulan. Untuk bulan lembab 100 sampai 200 dan bulan kering kurang dari 100. Klasifikasi iklim Oldman. Tipe utamanya dibagi menjadi 5 dan subtipenya ini dibagi menjadi 4. 5 tipe utama adalah A, B, C, D, E. Tipe A bila jumlah bulan basah berurutan lebih dari 9. Tipe B 7 sampai 9, C 5 sampai 6, D 3 sampai 4 dan E kurang dari 3. Sedangkan subtipenya dibagi menjadi 4. Subtipe 1, 2, 3, 4. 1. Bila jumlah bulan kering berurutan adalah kurang atau sama dengan 1. Tipe 2 adalah 2 sampai 3. Tipe 3 bulan keringnya 4 sampai 6 dan tipe 4 bulan keringnya lebih dari 6. Dari dua tipe ini setelah dikombinasi kemudian dibuat tipe iklim menurut Oldman yang namanya segitiga Oldman. Gambarannya demikian, di mana bagian bawah merupakan jumlah bulan basah secara berturut-turut dan miring ini jumlah bulan kering berturut-turut dan sisi kiri ini panjang musim pertumbuhannya. Nah, dari sini tuh kita bisa menjelaskan, misalkan tipe iklim A. Apabila jumlah bulan basahnya turut-turutnya 12, maka bulan keringnya pastilah kosong. Bila turut-turutnya 12, 11 maka 1. Kalau 10 bulan keringnya 2. Nah, ini berada pada zona iklim A, baik A1 maupun A2. Begitupun seterusnya, sehingga menghasilkan jumlah iklim A1 sampai E5 yang masing-masing memiliki manfaatnya masing-masing. Oldman mengeluarkan penjabaran tipe agroklimat, yaitu hubungan ilmu iklim klimatologi dengan pertanian atau jenis tanaman yang sesuai, yaitu sebagai berikut. Nah, tipe iklim A1 dan A2 atau tipe iklim A ini sesuai untuk tanaman padi secara terus-menerus, tetapi produksinya kurang karena intensitas radiasi rendah sepanjang tahun. Sedangkan tipe B1 sesuai untuk tanaman padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Nah, produksinya ini tinggi bila musim panennya kemarau. Untuk B2 dan B3 dapat ditanam tanaman padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek dan cukup untuk tanaman palawija. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dari A1 sampai E ini yang paling sesuai untuk tanaman padi adalah khususnya di B dan bukan di A. Nah, beda ya. Kemudian yang cocok untuk tanaman padi sekali tanam yaitu C dan D. Yang cocok untuk palawija adalah yang C. Nah, ini ada gambaran untuk peta Oldman. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke iklim Smith dan Ferguson. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson ini pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Iklim Smith ini dikembangkan tahun 1950. Smith adalah guru besar dan direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Ferguson adalah seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Nah, untuk kriteria berdasarkan bulan curah dan hujan bersadar menggunakan iklim Smith-Ferguson ini, untuk bulan basahnya sendiri lebih dari 100 mm per bulan, sedangkan bulan lembab 60-100 mm, serta bulan keringnya kurang dari 60 mm.
Iklim Smith-Ferguson sering disebut juga Q model karena didasarkan atas nilai Q yang diperoleh dari suatu rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per atau dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Kemudian hasilnya kita akan cocokkan dengan tabel. Posisinya di mana? Tabel tersebut akan memperlihatkan tipe iklim A bila nilai Q-nya adalah 0 sampai 0,143. Nama iklimnya adalah sangat basah. Tipe iklim B, nilai Q-nya 0,143 sampai 0,333 dengan basah. C 0,33 sampai 0,6 agak basah. D 0,6 sampai 1 sedang. E 1 sampai 1,67 agak kering. F 1,67 sampai 3 itu kering. Untuk G 3 sampai 7 itu sangat kering. Dan terakhir H 7,0 atau lebih itu luar biasa kering. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan lanjut ke yang dikali 100. Seperti ini. Rumus ini tuh banyak kita jumpai. Kalau rumusnya dikalikan 100 seperti ini, maka tabel nilai Q-nya pun harus disesuaikan. Di mana kalau tadi tipe iklim A 0, sampai 0,143 ini, maka yang sebelah kanan ini harus berubah jadi 14,3. Kayak nolnya tuh bergeser 2 angka sebelah kanan. B 14,3 sampai 33,3 dan seterusnya. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel data curah hujan di daerah X. Dan ini adalah tabelnya. Tentukan tipe iklim di daerah X berdasarkan iklim Smith-Ferguson. Yang kita cari, kita akan jawab langsung. Jumlah bulan kering kita harus cari terlebih dahulu yang kurang dari 60. Maka kita lihat di tabel, yang kurang di 60 mana? Oke, 1, 2, 3, tidak ada lagi. Jadi jumlah bulan kering ada 3. Jumlah bulan basah lebih dari 100 mm. Kita cari. Mulai dari Januari ada 1, 2, 3, 4. Itu enggak 5 dan 6. Berarti jumlah bulan basah ada 6. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nilai Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Sama dengan bulan keringnya ada 3, bulan basahnya ada 6. Sama dengan adalah 0,5. Di sini bulan keringnya ada 3 dan bulan basah ada 6. Intinya itu kita harus langsung dibagi aja. Penjelasannya itu bahwa tabel yang ada di suatu soal ini adalah sudah rata-rata dari data yang lebih dari 1 tahun. Perlu diketahui, untuk mendata suatu iklim itu perlu beberapa tahun, bahkan para ahli biasanya minimal 10 tahun. Sehingga misalnya data di suatu soal itu angka pada bulan basah dari Januari sampai Desember adalah hasil rata-rata beberapa tahun yang sudah ada di dalam tabel, dan datanya ini sudah dicatat oleh para ahli. Nah, kemudian kita akan lihat ke hasilnya. Setelah diketahui hasilnya ada 0,5, maka kita harus tahu dan ingat dan harus dicocokkan dengan tabel, di mana 0,5 ini letaknya di agak basah ini yang C. Nah, di sini. Jadi iklimnya ini agak basah atau iklim C. Untuk supaya lebih mantap ya. Bagaimana kalau kita mengerjakan dengan yang dikali 100? Sebenarnya sama aja. Nilai Q-nya ini dikalikan 100 saja. Sama sebenarnya. Misalnya kalau dari soal ini 3/6 dikali 100
Jawabannya ini setengah dikali 100 berarti 50. Kalau di dalam tabel tersebut 50 juga dikategorikan dengan yang C ini agak basah, sama. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal berikutnya. Supaya lebih mantap, kita latihan soal saja. Nomor 1, perhatikan data curah hujan di daerah Y. Tentukan tipe iklim di daerah Y berdasarkan iklim Smith-Ferguson. Pertama, kita cari bulan keringnya seperti tadi, yang kurang dari 60. Dari Januari sampai Desember ada tidak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 saja. Terus jumlah bulan basah yang lebih dari 100 kita cek 1, 2, 3, dan 4. Di Desember ada 4. Sekarang kita masukkan di rumusnya sama dengan bulan kering ada 5, bulan basah ada 4. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Oke, kita lihat di tabel. 1,25 ada di E yang agak kering. Bisa kita lihat. Contoh soal berikutnya adalah yang tidak pakai tabel ya. Jadi data curah hujan di kota Z, hasil perhitungannya adalah 7 bulan basah dan 3 bulan lembab. Tentukan tipe iklim di kota Z menurut Smith-Ferguson. Nah, tetap kita cari jumlah bulan basahnya ini. Ada 7, kita tulis dulu. Bulan lembabnya ada 3. Kita tulis saja dulu yang penting. Langkah selanjutnya yaitu kita cari jumlah bulan keringnya. Caranya itu 1 tahun kan ada 12. Jadi tinggal 12 dikurang 7 dikurang 3. Jadi jawabannya itu 2. Jadi jumlah bulan keringnya ada 2. Lanjutnya kita akan masukkan ke rumus sama dengan jumlah rata-rata bulan kering 2 dibagi jumlah rata-rata bulan basah ada 7. 2 bagi 7 sama dengan 0,28. Setelah diproses di tabel, jawabannya adalah B atau yang basah. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, saya akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan estimasi evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses penguapan air pada tanaman dengan suhu tertentu. Nah, cara perhitungannya ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Thornweight dan yang kedua ada metode Penman-Monteith. Metode yang akan saya pakai yaitu metode Thornweight. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode ini ada beberapa rumus, baik rumus indeks panas dan lain-lain. Aplikasi yang saya gunakan atau software yang saya gunakan adalah Excel. Di sini tuh kita butuh mencari indeks panas. Ini rumusnya indeks panas bulanan. Langsung saja kita masukin rumusnya suhu per 5. Terus kemudian kita pangkatkan 1,514. Nah, ketemu hasilnya. Indeks panas bulanannya kita print ke bawah ini. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada nilai I. Nilai I ini adalah kumulatif indeks panas bulanan. Jadi jumlah indeks panasnya per tahunnya. Kita langsung jumlahkan saja dengan sum. Nah, kita print ke atas, ketemu hasilnya. Kita mendapatkan indeks I dengan rumus sum. Kita membutuhkan data koefisien A. Di sini ada koefisien A ya. Ini cukup panjang rumusnya, sehingga saya juga sudah mempersiapkannya di sini saja. Baik. Sekarang kita akan mencari ETP-nya.
Di sini ETP-nya adalah ETP baku, jadi belum dikoreksi yang sebenarnya. Kita langsung saja masukkan rumus, masuk ETP bakunya. Di sini sudah saya kasih gambar yang di samping ini rumusnya. 1,6 dikali 10, T besar adalah suhu bulanannya, dibagi I, kita kunci pakai yang dolar ini, kemudian dipangkatkan koefisien A, kita kunci lagi pakai yang tanda dolar ini. Nah, seperti yang tertera pada rumus ini adalah evapotranspirasi potensial dalam sentimeter, sedangkan yang ini adalah bukan sentimeter, sehingga langsung aja kita kalikan 10 untuk menjadikan milimeter. Jangan lupa ditutup supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, kita sudah ketemu hasilnya, sudah dapat ETP baku. Nah, kemudian kita langsung masuk ke ETP koreksi yang disesuaikan pada hari pajak per bulan dan lama penyinaran matahari per bulan, yaitu pajak harinya. Di sini kita sudah punya ETP sama dengan X sama dengan 30, dan X adalah jumlah bulan Januari 31, Februari 28, dan seterusnya. Kemudian dikali dengan panjang hari dalam jam, yaitu panjang hari per 12,1. 12,1 adalah jam siang atau lama penyinaran dalam suatu hari pada lintang 0. Sedangkan pada Kabupaten Semarang ini terletak di 7,95 lintang selatan. Kita bisa bulatkan menjadi lintang 8. Kita sudah punya tabel panjang hari. Nah, ini lintang selatan, yang di atas ini lintang utara. Kita ambil yang lintang selatan. Yang 8 kita ambil semuanya, ini kita ambil. Kita copy, kita pindahkan ke nilai N yang di sini. Nah, kita transpose. Setelah itu kita rapikan, kita kasih warna. Nah, kemudian kita langsung saja hitung evapotranspirasi koreksinya. Kita masukkan rumus, jumlah hari per 30, tutup, dikalikan dengan panjang hari per 12,1, kemudian dikalikan dengan ETP bakunya. Nah, langsung saja kita drag ke bawah. Oke, jadi di sini kita telah memiliki ETP koreksi. Di sini ada evapotranspirasi lahan. Baiklah, kita lanjutkan lagi, tinggal dirapi-rapikan. Di sini saya akan mencontohkan ETP untuk tanaman padi. Kita tulis ETP padi. Nah, ETP padi memiliki koefisien tanaman 1,13, sehingga nilai ETP tadi yang sudah kita dapatkan dikali 1,13. Nah, ketemu hasilnya. Ini juga berlaku pada tanaman-tanaman lain, menyesuaikan pada koefisiennya sendiri. Kita langsung drag ke bawah, kita rapikan, kasih tabel. Baik, kita lanjutkan sebentar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan evapotranspirasi untuk lahan tanaman padi per bulan. Nah, baik. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi setelahnya. Baiklah, saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perubahan iklim. Dapat terlihat pada slide ini, yaitu secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan lain-lain.
Nah, intinya itu iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal lainnya seperti erupsi vulkanik, sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia juga ada, seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, baik, slide selanjutnya yaitu apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Data ini saya peroleh dari Indonesia Baik. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC yang tidak terkontrol ya, dan gas buang industri. Nah, nantinya dari perubahan iklim yang disebabkan secara terus-menerus ini juga akan ada dampaknya juga. Apa saja dampaknya dapat terlihat yaitu ini curah hujan tinggi, musim kemarau yang kepanjangan, peningkatan volume air akibat melelehnya es di kutub utara atau mencairnya, dan juga terjadi bencana angin puting beliung serta berkurangnya sumber air. Nah, pada sektor pertanian sendiri juga ya, ada dampak langsung dan tidak langsung perubahan iklim yang dapat disebabkan ini sudah saya pilih menjadi dua kategori, yaitu secara biofisika dan secara sosial ekonomi. Dapat terlihat pada slide ini, dampak biofisikanya itu antara lain efek fisiologis pada tanaman, hutan, ternak, perubahan lahan, sumber daya air, meningkatnya gangguan gulma dan penyakit, dan juga dan lain-lain seperti peningkatan permukaan air laut, dan salinitas, perubahan habitat biota laut, termasuk sumber daya perikanan laut. Selanjutnya kita akan langsung ke yang sosial ekonomi juga berdampak. Salah satunya seperti yang terlihat ini ada turunnya produktivitas dan produksi, penurunan marginal GDP sektor pertanian, fluktuasi harga di pasar internasional, dan perubahan distribusi geografis rejim perdagangan. Dan yang lain-lain juga seperti meningkatnya jumlah produksi rawan pangan dan migrasi atau civil unrest. Selanjutnya kita akan langsung masuk lagi ke yang ini sebentar. Perubahan iklim yang terlihat pada slide ini, perubahan iklim global berdampak nyata pada produksi tanaman pangan. Nah, kalau dapat dijelaskan ya, secara global, perubahan iklim ini diproyeksikan dapat menurunkan produksi tanaman, terutama di wilayah pertanian yang terletak di lintang rendah, akan mengalami dampak negatif. Besarnya dampak perubahan iklim terhadap pertanian sangat bergantung pada tingkat dan perubahan iklim di satu sisi serta sifat dan kelenturan sumber daya, beserta sistem produk pertanian di sisi lain. Nah, untuk itu diperlukan berbagai penelitian dan pengkajian tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor pertanian, baik sumber daya, infrastruktur, maupun sistem usaha tani, agribisnis, dan ketahanan pangan nasional. Yang berikutnya yaitu meskipun secara teknis sektor pertanian merupakan salah satu andalan aksi mitigasi perubahan iklim. Nah, namun ya, pada sektor ini juga merupakan sektor paling rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena sektor ini merupakan penghasil pangan, maka ketahanan pangan rawan terhadap perubahan iklim. Dalam konteks agregat, dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan terjadi melalui turunnya produktivitas atau luas panen. Selanjutnya ada produktivitas turun karena meningkatnya cekaman lingkungan atau variabilitas iklim yang lebih besar dan meningkatnya intensitas gangguan OPT mengakibatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman tidak optimal. Dapat dijelaskan bahwa penurunan luas panen ini terkait dengan meningkatnya persentase puso dan yang terjadi akibat kekeringan, banjir, ataupun gangguan OPT dalam jangka panjang, serta turunnya luas panen juga merupakan akibat dari penyusutan lahan pertanian akibat naiknya permukaan air laut. Nah, dampak perubahan iklim ini terdapat produksi pangan terjadi melalui turunnya produktivitas dan luas panen juga. Untuk yang terakhir ini ada turunnya produktivitas terkait dengan kondisi iklim makro dan iklim mikro yang kurang kondusif terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman atau cekaman air dan suhu, dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Untuk yang ini tuh penurunan luas panen terjadi akibat kekeringan dan banjir serta hilangnya sebagian lahan pertanian akibat naiknya poros muka air laut. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi terakhir yaitu adaptasi dan mitigasi pada perubahan iklim. Baiklah, saya akan lanjut ke materi terakhir dari bahasan saya yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk awalannya saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Adaptasi ini dapat terlihat ini diartikan sebagai upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan,
Prosesnya dilakukan dengan merespon perubahan agar tetap dapat bertahan. Nah, pada bidang pertanian ini dan sektor produksi pangan juga bisa saja ketika sering terjadi perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah untuk mengantisipasinya. Lalu bagaimana dengan sumber daya air? Apakah buruh beradaptasi juga jika terjadi perubahan iklim? Tentu saja seperti contoh antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan air, membangun kapasitas tambahan penyimpanan air, serta memulihkan daerah aliran air sungai untuk melindungi sumber daya air tentunya. Adaptasi pada perubahan iklim itu juga merupakan suatu kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Caranya yaitu dengan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dengan mengambil manfaat atau mengatasi perubahan dengan gejala akibatnya. Dan kita akan masuk ke pengertian mitigasi. Mitigasi merupakan upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebab kita semua tahu dampak lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari gejala alam. Jika tidak dilakukan mitigasi, maka kita akan bisa jadi terjadi bencana alam. Jika menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi ini diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik, penyadaran, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bersama. Di slide selanjutnya ini kita akan langsung ke contoh adaptasi. Untuk contoh adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian dan produksi pangan. Yang nomor 1, mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, hujan lebat. Nah, yang kedua ini memberikan lebih baik peneduh atap aliran udara di bumi pangan untuk melindungi hasil panen ketika musim panas di mana suhu menjadi lebih tinggi. Intinya kita harus melindungi hasil panen ketika musim panas. Untuk contoh adaptasi perubahan iklim pada tingkat ekosistem ini dibagi juga ada 2 contoh yang saya dapat, yaitu melindungi, memperluas habitat satwa liar untuk memungkinkan spesies bermigrasi karena perubahan iklim. Yang kedua yaitu mengurangi polusi, kerusakan habitat, penggundulan hutan, alih fungsi hutan, ancaman lainnya juga yang membuat ekosistem rentan terhadap perubahan iklim. Menjaga hutan tetap lestari berarti sama dengan merawat berbagai manfaat hutan bagi manusia. Dan berikutnya ada contoh dari mitigasi. Saya mendapatkan 2 tentang perubahan iklim di pantai. Yang pertama yaitu melestarikan lahan basah, ruang terbuka untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir, erosi, badai, kenaikan permukaan air laut. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan perencanaan evakuasi bagi daerah dataran rendah ketika terjadi gelombang badai dan banjir. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang perlu dilakukan dalam dunia pertanian. Tindakannya itu ada juga proses adaptasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim pada sektor pertanian dengan cara melihat kondisi cuaca dan kondisi lahan ketika pertama kali melakukan proses tanam. Yaitu kita harus sering-sering melihat, intinya kita harus observasi dan lain-lain. Nah, pada proses mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim pada sektor pertanian dengan cara mengimplementasikan pertanian organik dan pertanian integrasi. Pertanian organik ini ada dampak positif dan negatifnya tersendiri. Tetapi saya percaya lebih baik dampak positifnya. Untuk yang kedua, proses adaptasi dan mitigasi bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim sebagai salah satu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang tepat pada proses adaptasi dan mitigasi dengan menggunakan pendekatan integratif yang mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Kita sebagai manusia harus melindungi alam karena kita hidup dengan alam. Begitu juga sebaliknya, alam juga hidup dengan manusia. Di bidang pertanian ini salah satu penyebab yang turut serta menyumbang emisi gas rumah kaca yaitu kegiatan pembakaran. Tentu hal ini harus dikurangin supaya alam ini tidak banyak menerima dampak dari hasil perbuatan kita sendiri. Setelah itu juga kegiatan pemupukan, pelapukan, dan proses respirasi. Oleh karena itu, proses mitigasi untuk sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, pemanfaatan pupuk organik, penerapan bioenergi, dan kompos
serta penggunaan teknologi biogas dan pakan untuk bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, begitu saja bahasan saya mengenai adaptasi dan mitigasi. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya bila ada kesempatan untuk bertemu kembali. Sekian dan terima kasih yang ingin saya ucapkan.